نعمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك ya Habib Allah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di bulan yang Allah berikan setiap harinya keberkahan, di bulan yang penuh dalam ampunan, di bulan di mana setiap hamba dikembalikan di dalam kesucian. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Dan yang insyaallah mudah-mudahan Ramadan yang lalu, yang telah kita lalui, Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tak lupa salam takzim kami sampaikan kepada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami dari Nahdlatul Ulama, baik dari Ansar, Bansar, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, Allah menangkan di dalam segala bentuk perjuangannya. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kami grup Hadrah Al-Mukhtar dari Jakarta, semoga Allah berikan keberkahan dan insyaallah diistiqamahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, keberkahan serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini setiap hajat pastinya akan Allah kabulkan. Setiap doa Allah terima. Amin ya Rabbal alamin. Betapa penting di dalam kehidupan yang selalu syukur kepada Allah. Hari ini dengan bertema halal bihalal. Halal bihalal ini adanya cuma di Indonesia. Dari mulai yang halal kembali dari yang halal, dari yang suci kembali dalam keadaan suci. Makanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan bulan Ramadan yang dimana setiap dosanya bagi hamba yang beribadah Allah kuras, Allah cuci dari segala bentuk dosa. Tatkala datang bulan Syawal, Allah habisi dari segala dosanya dan Allah kembalikan kita dalam keadaan suci. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kira-kira saya boleh diri apa enggak? Boleh diri, boleh. Boleh duduk apa diri? Diri apa duduk? Bismillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, betapa penting di dalam kehidupan dikembalikan dalam keadaan suci di hadapan Allah, dikembalikan dalam keadaan fitrah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Contoh kecil, saya main ke rumah bapak sama ibu, saya ingin pinjam cangkir, kira-kira dikasih cangkirnya
oleh bapak, oleh ibu dikasih cangkir bersih apa cangkir kotor? Nggak ada yang ngasihkan cangkir kotor, nggak ada. Saya pakai cangkirnya, datang ke tangan saya bersih. Saya seduh kopi, selesai saya seduh kopi, saya kembalikan tapi saya nggak cuci, kembalinya kotor. Kira-kira bapak sama ibu dikembaliin kotor, kesel apa enggak? Marah apa enggak? Enggak. Jangan lihat Habibnya, jangan. Yang namanya manusia kalau diberikan bersih kembali. Kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci, betul. Allah memberikan kita kesempatan kehidupan, lahir dari rahim seorang ibu yang Allah muliakan, yang Allah titipkan surga di bawah telapak kakinya. Saat kita keluar dari rahim seorang ibu, pastinya dalam keadaan suci. Begitupun Allah menginginkan setiap hamba kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang daripada pundak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu. Di dalam hadis arba'in beliau mengatakan, wahai Umar, ketahuilah kita ini hidup di dunia bagaikan musafir yang pastinya akan kembali kemana tempat kita asal semulanya. Hari ini kita menjadi musafir, yang punya rumah, yang ngontrak, yang tinggal dimanapun, mereka semua adalah musafir. Suatu saat pasti akan kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu manfaat. Allah titipkan satu bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nabi diberitahukan oleh Allah, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwasanya puasa ini pernah aku perintahkan kepada umat Nabi terdahulu. Umat Nabi terdahulu tidak seberapa dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tahu puasa Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok selang-seling puasanya. Saya pengen tanya khususnya orang Pekalongan, kalau 1 tahun puasa sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Alah, kemarin Ramadan pergi nangis-nangis. Tahu gitu pengen setahun aja lah Bib dah. Tidak ada yang sanggup. Tapi Allah memberikan kesempurnaan. Dan sebelumnya puasa saat yang diajarkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah, berpuasa saat itu belum ada imsak, belum ada makan sahur sunnah, belum. Saat dimana mereka berpuasa dari mulai subuh sampai ketemu maghrib, setelah isya mulai puasa lagi sampai maghrib. Kira-kira sanggup apa enggak? Berarti Allah sayang enggak sama kita? Allah sayangnya karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada satu peristiwa di mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sahabat Rasulullah, beliau sebagai hamba yang bekerja keras memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Nih dengar nih, anak muda, anak muda, anak muda, yang namanya laki-laki cari duit banting tulang peres keringat, bukan main judi slot. Orang sini sih nggak ada yang begitu, insya Allah. Ada banyak. Mudah-mudahan handphonenya hilang. Gak ada orang main judi bikin kaya, bohong. Bohong. Judi bakal bikin sengsara keluarga. Yang namanya judi bakal merusak rumah tangga. Istri terlantar, anak terbengkalai. Hidup masa depan gak bakal kelihatan indah apa enggaknya. Cari rezeki yang sedikit, yang penting juga Jangan nyari yang haram banyak, tapi haram buat apa?
Lihat sahabat Nabi macul beberapa hektar tanah. Saat sebelum itu adanya, saat ini orang sahabat miskin, gak punya apapun. Saat pulang sampai di rumah ingin buka puasa. Begitu mau buka puasa, tanya sama istrinya, wahai istriku, adakah yang bisa kita makan untuk berbuka? Wahai suamiku, demi Allah tidak ada makanan sedikit pun. Lalu suami dalam keadaan lelah, suami tidur. Begitu suami tidur, maghrib lewat, suami istri mau ngebangunin, sudah maghrib, nggak berani. Kenapa? Tahu kelelahan seorang suami. Bu, tahu bapak capek nyari duit. Kenapa ngabisinnya cepet banget? Betul pak. Pak, tenang, bapak di sorga paling banyak kita laki-laki pak. Tenang, yang begini ini banyak di neraka nih. Mau? Mau nggak mau? Kenapa laki paling banyak di sorga pak? Lihat, muka-muka bapak ini muka-muka teraniaya pak. Tenang, saya ngewakilin, boleh ya pak ya? Boleh ya pak ya? Yang namanya perempuan egonya tinggi, nggak pernah ngehargain laki-laki. Setiap apa yang dikatakan oleh laki-laki, perempuan pasti nyalahin laki-laki. Betul nggak pak? Laki nggak pernah benar pak di mata suami. Surga ada di bawah telapak kaki. Benar, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sombong amat. Emang bapak nggak punya surga pak? Bapak punya surga nggak pak? Bu, ibu punya surga di bawah telapak kaki. Emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Yang namanya perempuan bisa masuk surga kalau dapat ridho seorang suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. Tuh, jangan sombong. Saya kewajiban seorang suami, kita sebagai anak kalau diperintah sama orang tua ikutin. Kenapa? Perintah orang tua adalah sesuatu perintah yang diturunkan oleh Allah, karena nama orang tua berdampingan dengan nama Allah. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ini adalah satu sebab yang manfaat. Makanya orang tua kita tuh derajatnya tinggi. Ini sahabat saat lagi tidur, suami nggak berani, istrinya nggak ngeberani ngebangunin. Begitu selesai, sampai ketemu subuh, ini suami baru bangun. Yang tadi
enggak? Betul enggak? Kemarin saya mau tanya, Ramadan masjid penuh enggak? Sholat tarawih penuh? Sampai keluar? Sampai keluar? Penuh? Itu yang mudik belum pulang? Belum. Minggu pertama Ramadan penuh sampai keluar, yang mudik belum. Yang di dalam kipas-kipas gerah, Bu. Bapak gerah waktu di dalam masjid, gerah. Minggu pertama. Minggu kedua ada kemajuan. Ada softnya maju. Yang di luar udah nggak ada. Betul. Yang di dalam masih kipas-kipas masih. Minggu ketiga makin ada tambah kemajuannya. Sampai batasan dalam ya. Teras masjid sudah nggak ada orangnya. Minggu keempat, yang mudik udah pulang apa belum? Masjid penuh nggak kayak minggu pertama? Enggak. Enggak kayak minggu pertama, enggak. Coba simak baik-baik. Minggu pertama Ramadan yang mudik belum, tapi penuh. Minggu keempat bulan Ramadan yang mudik udah pulang. Taraweh kosong. Berarti yang pulang kira-kira manusia apa setan ya? Pit, kemarin kita salatnya kelamaan. 20 rakaat plus witir 3. Baik, yang taraweh kita udah selesai. Kita nggak bisa ngejalanin lagi. Sekarang ganti salatnya ba'diyah sama qabliyah. Kalau syukur-syukur habis maghrib bisa awabin, jalanin salat sunnah awabin. Selesai salat isya, habis ba'diyah isya, lanjut witir 3 rakaat. Mau tidur habis itu, mau nungging, mau tengkurap, terserah. Coba ibadahnya ditambahin. Kenapa? Madrasah Ramadan itu pasti akan datang. Tahun yang akan berikutnya nih, tahun akan datang. Pasti Ramadan bakal datang. Tapi kita nggak tahu umur kita sampai apa lagi enggak. Ke bulan Ramadan yang akan datang. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir dalam tempat ini Allah panjangkan umur. Sehat afiah. Diberkahkan di dalam dakwahnya. Dakwah itu nggak harus megang mic, Bu, Pak. Bapak dakwah di dalam keluarga penting. Ngelihat anak lagi main WhatsApp, ambil handphonenya ganti Quran, berani apa enggak, Pak? Enggak, orang tua sekarang mana ada yang berani sama anak. Ini semua emang gara-garanya ibu-ibunya nih. Yang saya mau tanya, Bu, Ibu, anak kalau makan dikasih nasi apa dikasih handphone? Nasi sama handphone. Jadi nasi lauknya handphone. Bapak ingat dulu kita disuapin sama orang tua kita, Pak. Orang tua kita lari-larian kejar-kejar kita, betul nggak, Pak? Buat nyuapin, ridho orang tua itu namanya orang tua, capek, lelah, wajar. Kenapa? Karena surga ada di bawah telapak kaki seorang Tapi kalau sekarang surga udah nggak ada, pindah dari kaki ibu. Surganya seorang ibu sekarang bukan di telapak kaki, tapi di kuota. Betul apa enggak? Sekarang saya mau tanya, anak nangis ngerengek, dikasih permen, berhenti nggak nangisnya? Diajak bicara, berhenti nggak nangisnya? Dikasih handphone? Ibu lagi jalan kondangan bawa anak, anak rewel, nggak mau makan. Ibu lagi ngambil nyendok nih, lagi ngambil makanan. Ini anak disuruh duduk diam, dikasih piring sama nasi apa dikasih handphone? Ibu lagi ngobrol sama temen, ini anak tiba-tiba datang nangis. Kira-kira dikasih handphone apa dikasih duit?
Sekarang saya mau tanya, kenapa sih itu anak selalu dikasih handphone? Biar apa? Biar apa? Anteng. Biar diem. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau nggak Bu? Ah, nggak kompak. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng ibu, nggak ada. Tuh lu lihat tuh ibu, tuh manjat. Tuh lihat berdiri megang bendera, matanya kemana-mana. Ntar kelayaban tuh masih jalan-jalan lagi. Ini namanya anak-anak. Kenapa? Otaknya cuman main. Kapan dia berhenti? Kalau udah bosen. Kalau udah bosen berhenti. Makanya ibu, bapak, hati-hati. Anak itu adalah penentu surga atau neraka setiap orang tua, Pak. Pak, saya sayang sama bapak. Bapak udah teraniaya istri. Masa ia harus teraniaya anak juga? Bu, ibu, kemarin Idul Fitri udah minta maaf sama bapak. Udah. Emang bapak maafin? Jujur aja, jujur. Emang bapak maafin? Lu lihat enggak katanya? Percuma, Bib. Baiknya cuma 1 Syawal, 2 Syawal udah mulai lagi. Bu, bapak yang dirahmati oleh Allah. Setiap manusia pasti punya masalah, betul? Timbulnya masalah itu dari mana? Karena kurangnya iman kita di hadapan Allah. Sedangkan janji Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan, setiap permasalahan, kira-kira Allah kasih kemudahan apa enggak? Allah kasih jalan keluar apa enggak? Nah, dari kitanya tuh. Kadang manusia ini hubungan sama Allahnya benar. Hubungan sama Allah karena kita seorang hamba sesuai dengan apa firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, urusan sama Allah benar. Sholat 5 waktu nggak dijalanin, puasa bulan Ramadan dijalanin, sunnah Nabi dijalanin. Tapi ingat, urusan sama Allah ini, kalau kita bikin dosa, kita taubat, Allah ampunin dosa kita. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, sampai mati belum tentu bakal dimaafkan oleh manusia. Betul apa enggak? Makanya hablum minallahnya harus benar, hablum minannas juga harus. Contoh, saya kasih contoh boleh? Ini kita manusia bukan? Kita yang hadir semua di sini manusia apa bukan? Kadang manusia itu kan hatinya kadang nggak baik. Betul nggak? Kadang tetangga baru beli pasir sama semen, kita yang tempel koyo. Tetangga baru beli motor, kita yang kejang-kejang. Kenapa? Karena hatinya nggak baik sama manusia. Gimana caranya? Belajar husnudzon. Saya punya guru saya ini, gurunya lagi Al-Habib Abdullah bin Syahab Ainut Tarim. Dari Tarim, Habib Abdullah bin Syahab ini setiap tengah malam bangun sholat tahajud. Setiap malam sholat tahajud, nggak pernah tinggal. Satu waktu saat beliau keluar ambil wudhu, selesai ambil wudhu, ngelihat ada orang lain di dalam rumahnya. Siapa kira-kira tuh orang? Hah? Maling apa rampok? Rampok apa maling? Dia lihat ada orang lain, terus dia pukul. Enggak. Begitu ini orang ketahuan, ini maling ketahuan, ini rampok ketahuan, dipanggil, "Tuan sini." Kata Habib Abdullah bin Syahab, "Sini, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ingin kau lakukan?" "Aku seorang maling," katanya. Dia ngaku, "Saya seorang maling." "Ya Allah, kenapa engkau ingin maling? Sedangkan jam-jam segini
Waktu malam seperti ini, waktu doa setiap hamba akan diijabah. Apa yang kau perlukan? Apa yang kau ingin ambil? Uang dan perhiasan. Habib Abdullah turun, ambil uangnya, ambil perhiasannya, dikasih. Tolong besok jangan begini lagi, sholat malam. Itu hari juga maling taubatan nasuha. Coba kita ada, kalau ada maling di rumah, gituin tuh. Apa? Nggak sempet, Bib. Belum apa-apa udah kita teriakin. Kenapa? Karena kitanya hubungan sama Allahnya belum benar. Kalau orang guru-guru kita hubungan sama Allah benar. Makanya kita setiap kali berdoa selesai sholat yang diminta apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Betul nggak? Itu kan yang diminta. Hah? Itu namanya rezeki. Entah gue cekek nih. Sehat itu rezeki, Bu. Betul nggak? Saya tanya, mau rezeki banyak? Yang di dalam mau? Yang di luar? Yang di sebelah sana? Mau rezeki banyak? Buat apa? Apa? Pergi haji, terus? Umrah, terus? Sedekah. Buat apa lagi? FF. Pasti yang disebutin yang baik-baik. Pengen umroh, pengen haji, pengen sedekah, nyenengin orang tua. Yang keluar bahasanya semuanya baik. Yang diminta inginnya baik. Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Karena uangnya nggak ada di hadapan dia. Kalau ada uangnya, beda lagi. Betul nggak? Perempuan banyak duit, skincare dikumpulin. Laki-laki banyak duit, kawin lagi. Betul, Pak? Lah emang apa, Bu? Ini saya lurusin dulu nih. Emang laki nggak boleh kawin lagi? Lah emang ibu Tuhan? Saya pengen tanya, ayatnya. Sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Jawab. Ada nggak? Sholat 5 waktu, tentang sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Musyawarah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 diperbolehkan untuk laki-laki, ada nggak ayatnya? Yang bilang nggak ada kafir. Mendustakan ayat Allah namanya. Ada apa enggak? Yang namanya kalau ada, berarti yang bicara di dalam Al-Quran firman siapa? Firman siapa? Dan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, setiap kebaikannya pasti kita wajib untuk menjalankannya. Betul? Berarti 2, 3, 4 pernikahan tersebut boleh dijalankan. Betul, Pak? Betul, Pak? Ibu masih tetap nggak ngizinin? Allah memperbolehkan, ibu apa urusannya nggak ngebolehin? Kenapa? Sakit hati? Maaf, kalau sakit hati itu tiupan setan. Tapi jangan ya, Pak ya. Saya ngelihat di sini, istri-istri di sini istri-istri solehah. Istri di sini pastinya capek ya. Ngurusin rumah tangga capek nggak, Bu? Ngurusin suami capek nggak? Ngurusin lah anak capek nggak? Makanya laki-laki dibolehkan nikah 2, 3 mengurangi lelah ibu. Tenang, Pak, saya laki-laki, Pak. Nggak mungkin saya jatuhin harkat martabat laki-laki. Tenang aja. Pokoknya habis ini Bapak, saya ngelihat Bapak dari tadi ngeliatin tenda aja. Ih, tenda sekarang modelnya bagus-bagus ya. Dulu saya nikah nggak ada tenda-tenda model begini nih. Betul kan? Udah tenang aja, mudah-mudahan ibu pulang dari sini nyuruh Bapak kawin lagi. Boleh, nggak boleh? Kalau nggak boleh, maaf. Apa yang bikin laki-laki pengen nikah lagi apa? Tahu nggak? Gak betah di rumah. Tiap ngomong duit, 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 duit jadi wirid.